Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Suara MH. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat. Oke, baik, kita akan bicara mengenai pondok kawan. Nah, itu istilah yang baru saya dengar. Istilah ini ya sebenarnya masih asing bagi saya. Cuman kalau kita artikannya seperti seorang yang dekat dengan kekuasaan, dia punya peran untuk sebagai untuk mengingatkan orang yang memegang kekuasaan itu jika berbuat kesalahan. Nah, ini adalah terjemahan dari Pondo Kawan. Jadi ini yang ingin saya bahas terkait peran kita yang mungkin kita yang punya atau kita yang dekat dengan kekuasaan itu bisa memanfaatkan posisi yang kita punya itu untuk sebagai kontrol sosial, sebagai mengingat bahwa jangan sampai yang memegang kekuasaan ini melakukan penyimpangan. Nah, terkadang memang hal-hal yang seperti ini memang perlu sekali. Jangan sampai bahwa ketika kita sudah dekat atau berada di lingkaran kekuasaan itu kita lupa kita lupa untuk mengingatkan untuk selalu berbuat yang benar itu. Nah, ini peran yang penting gitu ya, karena saya kebanyakan saya melihat bahwa kebanyakan kita yang sudah berada di lingkaran kekuasaan itu nalar-nalar kritisnya itu mulai menumpul. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Bayangkan jika kita yang punya privilege berada di dalam lingkaran kekuasaan itu bisa mengingatkan kalau sang pemegang kekuasaan itu menyimpang, itu harus diingatkan. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Nah, ini ya privilege yang dimiliki. Lain kalau orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan itu, mereka bicara tentang belum tentu langsung sampai ke telinga yang dituju, dalam hal ini pemegang kekuasaan ya. Nah, belum tentu itu apa yang dibicarakan, apa yang diorasikan di jalan itu belum tentu didengar. Nah, kalian yang punya privilege itu dekat di lingkaran kekuasaan itu bisa menyampaikannya langsung. Nah, kalian mungkin setiap aktivitasnya itu sering pergi bareng, misalkan satu kereta sampaikan kondisi masyarakat yang ada, sampaikan keluh kesah masyarakat. Nah, itu hal yang menurut saya sangat berharga sekali. Nah, tapi di sini jangan kita kecilkan perannya itu hanya untuk lingkaran kekuasaan, misalnya di lingkup presiden gitu kan. Jangan terlalu dikecilkan seperti itu. Seharusnya setiap kita dekat dengan pimpinan, misalkan entah itu kepala dinas, kita dekat dengan kepala dinas, dekat dengan kepala sekolah misalkan, dekat dengan pimpinan misalkan, itu bisa kita manfaatkan privilege itu untuk menyampaikan keluh kesah. Nah, contoh misalkan
kita dekat dengan pemimpin perusahaan, nah kita bisa sampaikan keluh kesah karyawan kita apa kepada pimpinan perusahaan tersebut. Nah ini ya, kalau kita dekat dengan misalkan dengan ya kepala sekolah misalkan ya, nah kita bisa sampaikan keluh kesah siswa seperti apa, keluh kesah guru seperti apa, itu bisa kita sampaikan dengan kepala sekolah. Nah jadi manfaatkan privilege yang kalian miliki itu untuk kebaikan banyak orang, jangan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Nah itu adalah saya harap ya, dengan kita masing-masing sadar kita punya peran untuk memajukan masyarakat ini, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi, ya kita punya peran itu. Nah perannya bisa bermacam-macamnya, salah satunya adalah kita yang kalian yang dekat dengan kekuasaan, sampaikan kritik kepada mereka yang punya otoritas, mereka yang punya kekuasaan. Sampaikan jika mereka membuat kesalahan, ingatkan bahwa itu salah. Dan harus fair juga, jika penguasa itu melakukan hal yang benar, kita dukung, kita harus dukung gitu. Nah begitu saja yang ingin saya sampaikan pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.